Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum minggu depan tetap akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. SPY, saya pengikut Yesus. Salam semangat dan antusias. SPY adalah suatu program pemuridan di GBI Shalom Denpasar untuk memperlengkapi jemaat, pekerja, dan pemimpin agar dapat berfungsi maksimal di jemaat lokal dan tubuh Kristus sesuai dengan karunia dan panggilannya. Kelas pemuridan ini terdiri dari 14 pelajaran dasar iman Kristen, dimulai dari pelajaran pertama yaitu keselamatan hingga pelajaran terakhir yaitu murid Yesus. Siapapun saudara pada level rohani seperti apa, ikutlah dalam kelas pemuridan ini yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 24 April hingga tanggal 26 Juni 2021 melalui online Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti SPY dan rindu untuk mengikuti SPY, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar dan menghubungi Bapak Liusuka di nomor WhatsApp berikut ini: 085 6383 3682. Evangelism Explosion dimulai pada tanggal 9 April 2021 jam 7 hingga jam 9 malam setiap hari Jumat dan Sabtu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut dalam pelatihan pemberitaan Injil, dapat mendaftar dan menghubungi Departemen Misi GBI Shalom atau bisa menghubungi Bapak Kantet Pinarko di nomor telepon berikut ini: 081 236 70 7323. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenalkan, nama saya Tri Winarno. Saya dari EE Indonesia dan sebagai koordinator wilayah EE Bali, NTT, dan juga NTB. Nah, izinkan saya saat ini mempresentasikan singkat apa itu EE. EE adalah singkatan dari Evangelism Explosion yang artinya adalah ledakan penginjilan. Nah, apa yang menjadi pernyataan misi dari EE yaitu kami ada untuk memuliakan Allah dengan cara yaitu memperlengkapi gereja-gereja lokal di seluruh dunia untuk melakukan persahabatan, penginjilan, pemuritan, dan pertumbuhan gereja yang sehat. Jadi artinya Bapak Ibu, EE hadir di setiap gereja tujuannya cuma satu, yaitu memuliakan Allah. Jadi kami hadir di gereja bukan menjadi pesaing gereja ataupun mengambil keuntungan dari gereja, namun kami hadir untuk memberikan cara atau memperlengkapi gereja untuk visi gereja tersebut, yaitu menjangkau dunia dengan Injilnya, yaitu melalui persahabatan, penginjilan, pemuritan, dan akhirnya gereja tersebut ada pertumbuhan yang sangat luar biasa dan sehat. Nah, adapun program pelatihan kami menyasar 3 program yang berbeda, yaitu ada EE Dewasa, ada EE 4G, dan juga ada EE Kids. Nah, apa itu EE Dewasa? Yaitu jelas kami memperlengkapi orang-orang dewasa yang rindu menjangkau dunia ini dengan Injil Tuhan. Tentunya kapanpun kita bisa PI, yaitu dengan apa yang sudah kita terima dalam pelatihan, yaitu khusus untuk orang-orang dewasa. Dalam pelatihan dewasa kami membutuhkan waktu 40 jam. Dan itu meliputi ada teori, ada simulasi, dan ada praktek lapangan. Begitu kelas yang lain. Nah, di dalam pelatihan nanti Bapak Ibu ada buku-buku panduan yang akan kami berikan, EE Dewasa, EE 4G maupun EE Kids. Semua ada buku panduannya. Bahkan buku-buku yang menarik adalah peraga dan yang lain-lain. Dan harus Bapak Ibu perhatikan, di dalam pelatihan EE Dewasa, EE 4G maupun EE Kids, semua kami berikan secara gratis di dalam pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, gereja nggak usah khawatir. Jadi semua akan kami kasih free di dalam pelatihan tersebut. Nah,
Sistem pelatihan kami bisa online, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa ikut pelatihan ini. Silakan, ini adalah kabar baik untuk Bapak Ibu. Mari silakan manfaatkan momen ini. Jadi tidak ada lagi waktu, alasan untuk kita tidak bisa ikut pelatihan. Yang penting kita punya hati untuk menyelamatkan. Pasti kita ada jalan keluarnya. Dan kami siap untuk bekerja sama dengan gereja untuk kita boleh bekerja sama di dalam pelatihan ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Dan di dalam pelatihan ini yang terpenting ada 3 hal penting yang Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan kepastian keselamatan tentunya dengan iman yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu akan diperlengkapi untuk boleh menyampaikan Injil kepada orang lain. Bahkan kapanpun, dimanapun kita bisa cerita Injil. Kemudian yang ketiga, selain Bapak Ibu mendapatkan kepastian keselamatan dengan iman yang benar, bisa menyampaikan Injil kepada orang lain, dan Bapak Ibu diperlengkapi untuk juga bisa memuridkan kepada orang lain dengan cara yang sama. Itu hal yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa terima. Nah, silakan Bapak Ibu atau gereja yang rindu untuk mengadakan pelatihan ini, bisa Bapak Ibu lihat ada nomor telepon di bawah ini, bisa hubungi kami. Tentunya silakan, kami akan siap melaksanakan. Baik, demikianlah presentasi singkat kami. Biarlah ini menjadi berkat. Dan yang terakhir saya mengucapkan, mari kita bergabung di dalam mega proyek ilahinya Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah perayaan Paskah umum akan diadakan pada tanggal 4 April 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk kebutuhan dana Paskah, bisa transfer ke nomor rekening Bendahara Paskah di nomor berikut ini: BCA 61150020078 atas nama Saudara Christian Adi Partama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan. Kegelapan telah dilenyapkannya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih ilahi. Mari kita rayakan kebangkitannya dalam ibadah perayaan Paskah GBI Shalom Denpasar. Dimeriahkan dengan berbagai acara menarik. Jangan lewatkan Minggu 4 April jam 6 sore melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita siap beribadah di hari Jumat Agung yang penuh sukacita dan kemenangan. Siapkan hati kita semua, terima lawatan Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada ibadah perayaan dan perenungan Jumat Agung hari ini. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Tuhan siap memberkati kami. Kami juga siap menyukakan hati Tuhan. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami. Kami mau mengagungkan Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang memberikan hidupnya untuk kami. Kami akan rayakan kebaikan Tuhan. Urapi kami hamba-hambamu yang siap melayani Tuhan, dan seluruh umat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, di mana saja mereka beribadah. Lawatan Allah terjadi, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Jumat Agung pada hari ini ke dalam tangan-Mu dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap beribadah katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur di tahun ini kita tetap merayakan akan kematian Tuhan. Dan bukan hanya kita yang merayakan, seluruh dunia umat Tuhan merayakan kematian Tuhan karena telah mati untuk menebus dosa kita. Setiap kita yang ada di rumah tidak mengurangi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menikmati hadirat Tuhan,
menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Kadangkala kami mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, seakan kami mampu lalui tanpa kekuatan. Bahkan kami semakin jauh darimu ya Tuhan. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta dari Engkau ya Tuhan. Cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Oh, mari naikkan ucapan syukur, mari pujianmu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Beban kami semakin berat, karena hidup kami berjalan sendiri. Semakin jauh dari kasih-Mu, tetapi dengan anugerah-Mu kami semakin dekat. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban, namun ada cinta. Namun ada cinta yang naikkan ucapan syukur buat kematiannya bagi menebus setiap kita. Terima kasih. Telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban bagi kami. Namun ada cinta, kasih Tuhan, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku. Mari dengan segenap hati kita menaikkan ucapan syukur, kita katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Ini ucapan syukur kami, ini tanda terima kasih kami menaikkan pujian dengan segenap hati. Oh Tuhan, Kau mati bagiku, namun ada cinta. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Haleluya. Cinta yang ku dapat dari Yesus sungguh terbukti, teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, 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 berkorban untuk diriku. Oh, mari naikkan mazmur
Mari naikkan pujian, ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kematianmu, kami bersyukur buat pengorbananmu. Kami menebus pada setiap dosa kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang sembahmu ya Yesus. Syekera lama namanya namo. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan, glory bagimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sungguh hati kami bersuka cita, kami diselamatkan oleh darah yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Glory bagimu Tuhan, sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Kami dengan segala keterbatasan kami mau datang menikmati akan kehadiran. Kami mau menikmati makna penebusan-Mu di kayu salib mati bagi setiap kami. Kami mau menaikkan setiap pujian yang indah dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terincirta Yesus. Mari sama-sama dimanapun kita saat ini berada, naikkan pujian. Kasih-Mu Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terincirta. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Katakan bersama-sama. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesatan. Agung semua perbuatan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus menebus kami. Layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan karena kasih-Mu.
tunaikan syukur buat pengorbananmu. Sekali lagi, setiap kita yang ada di rumah dimanapun saat ini, Karena kasih-Mu yang selamatkanku. sorak-sorak, haleluya, haleluya. Berikan pengagungan, berikan pujian, berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, mengorbankan Kau berikan bagi. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sungguh besar kasih pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar, darah-Mu Yesus tercurah. tercurah untuk menebus hidup. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, ku kagum. angkat suara, angkat tanganmu sebagai tanda penghormatan. Hanya terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekal. Sekali lagi dengan segenap hati. Oh, karya terbesar dalam hidup ini, pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi. Yesus Engkau Yesus, Engkau buka
ku milik, Yesus Engkau. Katakan, segala pujian bagimu. kami mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan menyambut berkat firman Allah. Teguhkan iman kami. Dan juga Tuhan, kami juga akan mengikuti perjamuan kudus yang mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami buka hati kami menyambut berkat firman Allah, dan setelah itu kami juga akan mengikuti berkat lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut berkat firman Allah. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pemusik, pemuji, dan seluruh penari. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu sekalian, judul khotbah Jumat Agung hari ini saya berikan judul Darah Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua membaca sebuah ayat pendahuluan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, judul khotbah pada hari ini, Darah Yesus. Demikian firman Allah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, berada dalam rangkaian ayat yang menunjukkan perlunya dan ampuhnya, sangat berkuasa darah Kristus. Untuk apa? Untuk membuat perjanjian lama yang adalah lambang menjadi nyata, berlaku di perjanjian baru melalui pribadi Yesus. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, Allah menerima darah lembu, darah domba jantan untuk penghapus dosa. Untuk menjadi korban penghapus dosa. Itu di perjanjian lama, dan Allah yang memerintahkan itu supaya ada korban penghapus dosa, yaitu dengan darah domba jantan atau darah lembu. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, semua perlambangan yang ada di perjanjian lama itu digenapi dalam darah Yesus, atau digenapi dalam korban Yesus. Bukan korban lembu, bukan korban domba, tetapi korban Yesus sendiri di kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai makna darah Yesus ini, kita akan membaca nats utama dan ayat-ayat berikutnya yang menyertai pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka nats utama kita, pasal yang sama, yaitu pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Nats utama kita Ibrani pasal 9 ayat yang ke-7. Perhatikan firman Allah. Tetapi ke dalam kemah yang kedua. Perhatikan kata kemah kedua. Kemah kedua itu adalah kata pengganti untuk menyebutkan ruang maha kudus di kemah Musa atau kemah tabernakel yang disuruh Tuhan dirikan di padang gurun. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Saya baca ayat ini.
Tetapi ke dalam kemah yang kedua atau ruang Maha Kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan perhatikan, harus dengan darah yang ia persembahkan. Harus dengan darah sebagai persembahan. Karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat dengan tidak sadar. Saya akan jelaskan dengan cepat, Bapak Ibu sekalian. Ada dua bagian atau ada dua ruang dalam kemah Musa atau kemah tabernakel. Yang pertama, ruang kudus. Dan yang kedua, ruang yang lebih dalam atau ruang kedua itu disebut, atau kemah kedua itu disebut dengan ruang Maha Kudus. Ingat ya, di kemah Musa atau kemah tabernakel yang disuruh Tuhan buat di padang gurun, itu ada dua ruangan. Yang pertama ruang kudus, yang kedua itu tadi disebut kemah kedua atau ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, ruang kudus ini ada berisi perabot-perabot ibadah. Di sana ada kaki dian yang berbicara tentang terang kemuliaan Kristus dan berbicara tentang kita adalah terang dunia. Di depannya ada meja roti sajian. Ada roti yang diletakkan di atas meja itu. Bicara tentang persekutuan dan lain sebagainya, pengorbanan Yesus dan lain sebagainya. Sedangkan di ruang Maha Kudus atau kemah kedua, itu adalah ruang yang paling dalam, paling belakang, dipisahkan dengan tirai. Makanya kita tahu ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan menyerahkan nyawanya, yang robek ini adalah tirai itu, pemisah antara ruang pertama dengan ruang kedua. Pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, ada tirai dan itu robek ketika Tuhan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, ruang kedua atau kemah kedua, kemah yang paling dalam yang dipisahkan dengan tirai itu namanya ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ini ada mezbah untuk pembakaran korban persembahan. Mezbah ini terbuat dari emas. Selain itu di sana juga ada tabut perjanjian. Dan seluruhnya dilapisi dengan emas. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada beberapa benda-benda yang disimpan menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, ke ruang paling belakang, ke kemah yang kedua yang di dalamnya ada untuk mezbah pembakaran dan di dalamnya juga ada tabut perjanjian. Nah, dikatakan tadi pada ayat yang ke-7 sebagai ayat pendahuluan, hanya 1 tahun sekali, ya pada nats utama kita tadi, hanya 1 tahun sekali ya, imam besar yang boleh masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk. Imam-imam tidak boleh, apalagi Lewi. Hanya imam besar yang boleh masuk dan itu pun dikatakan pada ayat 7 nats utama kita tadi. 1 tahun sekali dan ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Tadi dikatakan harus ada darah yang ia persembahkan untuk penghapus dosanya sendiri maupun dosa umat Israel yang dilakukan tanpa sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang, apa kaitannya masuknya imam besar ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali, ya, membawa
darah sebagai persembahan, apa hubungannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib? Sehingga khotbah ini saya beri judul Darah Yesus. Saya ulangi, apa kaitannya, apa hubungannya masuknya imam besar 1 tahun sekali ke ruang Maha Kudus dengan syarat membawa darah persembahan? Apa kaitannya, apa hubungannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib? Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 10 di pasal yang sama, pasal 9. Di sana dituliskan untuk memberikan penjelasan kepada kita. Apa kaitannya imam besar pada perjanjian lama masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali membawa darah persembahan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Demikian bunyi firman Allah, ayat 8 sampai dengan 10. Dengan ini, perhatikan itu, Roh Kudus menyatakan, menyingkapkan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada, selama masih ada ruang kudus yang jadi penghalang, orang bisa pergi ke ruang Maha Kudus. Ayat 9, itu adalah apa Bapak Ibu? Ya, kiasan masa sekarang. Itu adalah kiasan masa sekarang, yang dimaksud adalah masa dimulainya Yesus mengorbankan nyawanya di Bukit Golgota hingga sempurna kedatangannya yang kedua kali. Itu adalah pada zaman imam besar perjanjian lama masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban persembahan darah, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, hidup jasmani saja, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Itu berlaku, kiasan-kiasan itu, simbol-simbol itu, termasuk salah satu yang utama adalah masuknya imam besar ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah persembahan 1 tahun sekali. Itu hanyalah berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan atau pembaruan. Menurut ejaan yang disempurnakan, pembaruan hanya berlaku sampai tibanya waktu atau masa pembaruan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan simbol atau lambang yang Allah buat melalui kemah dan imam besar. Yesus datang untuk membarui perjanjian yang lama. Yesus datang untuk menyempurnakan yang bersifat simbolis menjadi kenyataan, bukan lagi melalui darah domba atau darah lembu, bukan lagi melalui imam besar, tetapi melalui dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat perjamuan kudus, baik dalam Injil Matius maupun Injil yang lainnya, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka Yesus ketika mengadakan perjamuan kudus bersama dengan para murid, Tuhan Yesus katakan darah perjanjian baru atau darah perjanjian. Memang tadi kitab Ibrani kan katakan ayat 10 tadi, ya, itu hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaruan. Nah, ketika Yesus
akan mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya di bukit Golgota di atas kayu salib, Tuhan mengatakan dengan lambang perjamuan kudus, ada air anggur dan ada roti yang dipecah-pecahkan. Ketika Yesus bilang, inilah darah perjanjian atau darah perjanjian baru, maka itu bicara tentang penggenapan yang bersifat simbol, baik itu kemah tabernakel atau kemah Musa, ada ruang kudus dan ruang maha kudus, ada tirai penghalangnya, maupun ada imam besar yang masuk ke ruang maha kudus 1 tahun sekali dengan membawa korban persembahan darah lembu atau darah domba. Itu dikerjakan menjadi konkret, menjadi nyata, bukan lagi insani, bukan lagi menyucikan secara fisik, tapi menguduskan seluruh hidup manusia. Maka Yesus, saya ulangi sekali lagi, mengatakan ketika perjamuan kudus bersama dengan muridnya, inilah darah perjanjian baru. Atau dalam Injil yang lain dikatakan darah perjanjian. Atau dalam surat-surat Rasul Paulus juga disebut darah perjanjian. Darah Yesus inilah yang disebut darah perjanjian baru. Darah Yesus inilah yang disebut darah yang dijanjikan, yang ditunggu, yang menggenapi semua yang bersifat simbol-simbol, termasuk darah domba maupun darah lembu yang dibawa oleh imam besar. Itu digenapi, tidak lagi digunakan, tetapi kitab Ibrani tadi katakan sampai tiba waktu atau masa pembaruan. Dan itu adalah masa di mana Yesus mati di kayu salib. Mari saya ajak saudara baca lagi beberapa ayat yang lain supaya kita lebih paham, lebih mantap memeluk iman percaya kita sebagai pengikut Yesus. Mari baca di pasal yang sama, ayat 9, pasal 9, ayat 11 sampai seterusnya. Pasal 9 ayat 11 mulai saya akan bacakan, perhatikan. Begini firman Allah. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Kemah yang lebih besar ini menggambarkan tentang sorga. Semesta alam ini yang ada di dalam kuasanya. Sorga yang lebih sempurna dan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia, Yesus itu, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, perhatikan, tetapi, saudara baca itu, membawa darahnya sendiri. Yesus masuk satu kali membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar dalam kemah tabernakel perjanjian lama, 1 tahun sekali membawa darah lembu atau darah domba. Diulangi tahun depan, diulangi lagi tahun depan, diulangi tahun depan. Tapi Alkitab bilang ayat ini berkata, Yesus masuk satu kali saja. Makanya di kayu salib, setelah Yesus mengorbankan nyawanya, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Karena cukup satu kali saja. Dia sudah membawa darahnya sendiri. Bukan lagi darah anak lembu atau darah domba jantan. Bukan. Perhatikan frase berikutnya. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ada meterai, ada akses, ada fakta bahwa kelepasan itu tidak sementara, lalu diulangi 1 tahun depan lagi, lalu diulangi 1 tahun yang akan datang lagi. Tidak, tetapi sudah sekali dan kekal. Jadi ada janji
kepastian keselamatan hidup kekal di dalam Yesus ketika engkau satu kali percaya kepada Yesus. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, maka darah Yesus itu akan menyucikan bukan hanya jasmani tetapi hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup, beribadah tanpa halangan, beribadah tanpa rasa tertuduh, beribadah dengan hati yang baru, beribadah dengan nurani yang bersih. Maka Yesus harus mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, di kayu salib. Sebab darah Yesuslah adalah darah penggenapan dari perjanjian lama tentang pengampunan dosa yang dilambangkan lewat darah binatang atau darah hewan, lembu atau domba. Sekarang ini sudah selesai, darah Yesus, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15, karena itu Yesus atau Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Perhatikan, supaya mereka yang telah terpanggil, supaya mereka yang sudah percaya Yesus, supaya mereka yang sudah dipanggil dan menjadi percaya Yesus, itu memperoleh bagian hidup kekal. Sebab Ia atau Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama, selama perjanjian lama, selama orang-orang hidup sebelum zaman Yesus. Itu juga jika mereka percaya berita bahwa Mesias sudah datang, mereka pun akan diampuni dan beroleh selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesuslah imam besar agung itu. Imam besar yang sesungguhnya, imam besar yang menggenapi perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Tidak ada lagi imam besar yang perlu masuk ke ruang maha kudus yang membawa darah lembu atau darah domba jantan. Cukup satu kali Yesus sudah masuk membawa darahnya sendiri, yaitu mengorbankan hidupnya di atas Bukit Golgota, di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, yang bisa menghapus dosa kita hanyalah darah Yesus. Dan manusia tidak bisa disucikan dengan darah lembu, tidak bisa disucikan dengan darah domba. Dengan perjanjian lama tidak bisa, harus dengan yang menggenapi simbol-simbol itu. Siapa yang menggenapi? Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-14 dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung yang sudah melintasi langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Yesus itulah imam besar agung, pengganti semua simbol-simbol keimaman, simbol-simbol imam besar, termasuk 1 tahun sekali masuk ke ruang maha kudus. Itu semua sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ini juga disebut juru selamat. Sebab dialah yang membawa hidupnya, mengorbankan hidupnya karena segala sesuatu. Perhatikan tadi ayat pendahuluan, dalam hukum Taurat harus disucikan dengan darah. Tanpa darah tidak ada penyucian, versi hukum Taurat.
Nah, untuk menyelesaikan versi hukum Taurat yang adalah simbol yang disebut perjanjian lama, maka harus ada yang menggenapi menjadi nyata, bukan lagi insani tetapi ilahi, bukan lagi fisik tetapi roh, bukan lagi menembus hanya sebatas pakaian atau jubah sampai ke dalam nurani. Dan itu dilakukan oleh Yesus yang mati di kayu salib di Bukit Golgota, mencurahkan darahnya. Maka dari itu judul khotbah ini saya beri judul Darah Yesus. Ini adalah inti dari peringatan Jumat Agung. Ini adalah inti di mana kita memandang salib Yesus senantiasa untuk mengingat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dan khususnya hari ini dalam ibadah Jumat Agung, kita mengerti ternyata kita tidak lagi beribadah secara simbolis. Kita tidak lagi mengaku iman percaya kita secara simbolis seperti pada zaman perjanjian lama penuh dengan simbol-simbol. Sebab Yesus datang menggenapi perjanjian lama. Maka saya ulangi, Yesus berkata tentang perjamuan kudus itu yang adalah lambang darahnya, inilah darah perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, kita semakin paham. Dan biarlah kita semakin beriman. Kalau semakin paham, harusnya semakin beriman. Bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat. Seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, ribuan tahun sebelum Yesus datang, menyerahkan nyawanya, mati di Bukit Golgota di kayu salib, mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Yesuslah juru selamat itu. Yesuslah imam besar dari segala imam. Maka disebut imam besar agung. Satu kali mati buat saudara dan saya. Curahkan darahnya. Tidak pakai darah lembu atau domba jantan. Hidupnya untuk saudara dan saya. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan ragu terhadap pribadi Yesus. Jangan lagi ragu, jangan ragu terhadap pribadi Yesus. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Kalau perjanjian lama, orang-orang mempercayai semuanya disucikan dengan darah domba. Hari ini saudara dengar berita, bukan lagi dengan darah domba. Alkitab katakan darahnya sendiri. Maka dari itu kita orang percaya melihat salib Yesus. Karena disitulah darah yang sesungguhnya, darah penghapus dosa itu dibawa Yesus untuk menebus saudara dan saya masuk ke ruang Maha Kudus. Selesai tetelestai. Selesai sudah. Dan tirai pemisah ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu sobek. Karena tidak ada lagi harus pembatas. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu akan kuasa darah Yesus. Sebab darahnya hapus dosa kita. Bukan darah domba jantan yang lalu diulangi tahun depan lagi. Lalu diulangi 2 tahun lagi. Lalu diulangi 3 tahun lagi. Cukup satu kali darah Yesus hapus dosa kita. Dan jangan ragu Bapak Ibu, darahnya hancurkan kuasa iblis. Darahnya sembuhkan sakitku. Percayalah kuasa darah Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu, jangan lagi ragu. Buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu. Sambutlah Yesus. Dialah Juru Selamat itu. Dialah penebus itu. Dan terakhir, pada bagian penutup ini saya ingin mendorong saudara. Engkau yang sudah percaya Yesus, pergilah. Beritakan kabar keselamatan. Muridkan semua orang. Agar mereka juga menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang sejati.
Berita Jumat Agung meneguhkan iman kita bahwa darah Yesus ini sungguh-sungguh penggenap dari semua simbol-simbol yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama, yang taat kepada aturan agama, yang taat kepada aturan Taurat. Semua ada disucikan dengan darah, tapi Yesus sendiri membawa darahnya masuk ke dalam balik tabir, yaitu ruang Maha Kudus. Saya mengajak saudara tundukkan kepala. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu. Engkau tidak usah toleh kiri, toleh kanan, lihat kiri, lihat kanan, pikirkan kiri kananmu. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang ragu, benarkah Yesus itu juru selamat? Saya mau katakan, benar, Yesuslah juru selamat. Dialah yang menebus dosa saudara dan saya. Bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan. Saudara yang sudah percaya Yesus, buatlah komitmen. Pergi, beritakan berita keselamatan itu. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Satu kali untuk hidup yang kekal bagi kita semua. Buka hatimu. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan air anggur, ada lagu pujian yang akan mengiringi perenungan kita. Setelah itu kita akan ambil roti yang sudah saudara siapkan, air anggur atau penggantinya, untuk kita nanti segera melakukan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Kau telah mati gantikan hidupku.
satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanannya. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Mari katakan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Lagi katakan, pengorbanan-Mu sempurna. Hamba minta berkat-Mu untuk roti dan air, anggur dan pengganti untuk perjamuan kudus yang kami sama-sama akan terima. Baik umat-Mu yang sudah mempersiapkannya di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba minta berkat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau menguduskan roti dan air anggur pengganti juga ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Dan Kau memberkati sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat sempurna bagi kami. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Angkat dengan penuh ucapan syukur dan hormat kepada Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan bersama dengan para murid. Di situ Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita minta berkat yang sempurna dan melimpah tercurah. Hati yang baru, komitmen yang baru, roh yang menyala-nyala. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini, semua janji Tuhan semakin tergenapi. Yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat air anggur atau air pengganti di gelas atau di cawan saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan roti yang adalah lambang tubuh-Mu. Dan sebentar kami bersama-sama juga akan minum air anggur, air pengganti yang adalah lambang darah-Mu. Setelah Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan mengambil cawan berisi air anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bahwa air anggur atau air pengganti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguduskan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, darah perjanjian baru
Darah Yesus yang dicurahkan satu kali untuk seterusnya membawa kami kepada hidup kekal. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan pada hari ini, membuka hatinya, percaya Engkaulah Imam Besar Agung itu, penggenap dari semua simbol-simbol yang diperintahkan Tuhan dan digenapi lewat pribadi Yesus Kristus. Demikian juga kami percaya mengalir kuasa kesembuhan oleh darah Yesus. Kuasa kesembuhan, segala penyakit dihancurkan, kelemahan tubuh diganti dengan kekuatan baru. Aku sehat di dalam Tuhan Yesus, alami kesembuhan ilahi. Demikian juga kuasa iblis dihancurkan, panah api si iblis dipatahkan, dipadamkan. Darah Yesus beri kami kemenangan. Darah Yesus, darah perjanjian baru. Darah Yesus, darah kesembuhan ilahi. Darah Yesus, penghapus dosa kami satu kali untuk seterusnya. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur untuk pemberitaan firman dan perjamuan kudus yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Bapak Ibu, saatnya kita akan memberi persembahan dan juga persembahan perpuluhan, di mana semuanya untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita akan juga bersyafaat pada saat ini, dan saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya Tuhan berkat dan perlindungan Allah senantiasa ada dalam kehidupan umat-Mu dan gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Bapa, saatnya kami mau memberi persembahan. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh memberi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan terus Engkau limpahkan bagi umat-Mu dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah apa yang sudah ditabur dan bahkan apa yang sudah diberikan bagi perluasan kerajaan surga, baik itu persembahan maupun juga persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan bahkan mengembalikan semua apa yang umat-Mu berikan dan tabur. Terima kasih Bapa, dan kini Bapa kami mau berdoa bersyafaat. Mari Bapa, Engkau hadir bagi kami. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan, turun atas bangsa kami. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa terus memberikan hikmat dan akal budi untuk dimampukan bersama seluruh aparat dan bahkan para menteri dan kabinet untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari masalah pandemi dan juga ekonomi. Biarlah Tuhan memberkati Pak Jokowi dan juga Tuhan sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah kami, agar ada satu kerjasama yang baik untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah pandemi dan ekonomi. Kami berharap Tuhan dan kami berdoa terus agar ekonomi bangsa kami di tahun ini boleh segera dipulihkan dengan adanya vaksin yang sudah disebarkan saat ini. Dan vaksin ini juga Tuhan boleh disambut oleh seluruh masyarakat dengan baik. Dan vaksin ini juga Tuhan boleh merata diberikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Engkau memberikan prioritas dan banyak hal yang baik atas bangsa kami di bawah kepemimpinan Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk perpanjangan PPKM dan juga perluasan di 15 provinsi, agar apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga Tuhan boleh mengkat, bahkan boleh meluputkan bangsa ini dari penyebaran lebih luas lagi akan COVID-19 ini Bapa. Biarlah seluruh masyarakat dapat menyambut PPKM ini dengan baik, sehingga ini menjadi satu ajang untuk kami memutus rantai COVID di seluruh Indonesia, dan Indonesia segera boleh keluar dari pandemi 19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Secara khusus Tuhan, pertama kami berdoa buat gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, agar Tuhan memberkati dan siap keluar menjadi berkat di masa pandemi ini Tuhan. Dan bangkitkan gereja Tuhan di seluruh Indonesia untuk menjadi terang dan garam, sehingga gereja ini Tuhan bersinar dan boleh menjadi berkat di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya bisa berdoa memohon, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami. Engkau yang berhak Tuhan atas bangsa kami, semua dalam otoritas Tuhan. Oleh karena itulah Bapa, kami berdoa, kami memohon kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu di bangsa ini. Dan bangsa ini Tuhan segera keluar dari segala permasalahan. Dan Tuhan boleh bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di penghujung ibadah Jumat Agung hari ini. Hari ini dan tahun ini 2021. Biar iman kita tambah kuat, kita tetap bersuka cita di masa pandemi yang seperti sekarang. Jangan kehilangan pengharapan, amin. Jangan kehilangan iman percaya. Jumat Agung pada hari ini yang kita rayakan, kita peringati, menopang iman kita, Yesus Juru Selamat kita. Dia imam besar yang peduli dalam hidup kita. Haleluya, kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan.
Seluruh rangkaian ibadah telah kami ikuti. Oh, terima kasih Tuhan. Sejak awal hingga akhir daripada ibadah ini kami diberkati. Kami dilawat oleh Tuhan. Saat kami memuji-muji dan menyembah Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Allah dan mengikut perjamuan suci. Ketika puji-pujian lewat vokal grup dinaikkan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Terpujilah namamu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berkata bersama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau telah memberikan kami kesembuhan, kesehatan baru. Semua penyakit sudah dihancurkan. Aku sembuh, aku sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga rumah tangga, pernikahan, keluarga, anak-anak Tuhan semakin hari semakin dipulihkan, semakin manis, semakin mengalami nikmatnya hidup dalam keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga usaha, toko, warung, bisnis, apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik, bahkan diberkati semakin menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima berkat yang sempurna dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kami mengakhiri ibadah kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini limpah dan sempurna dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus bersama, katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini saya menyambut kepada setiap kita yang baru pertama kali ibadah bersama-sama di keluarga besar GBI Shalom. Mari di minggu-minggu yang akan datang kembali bersama-sama bergabung di ibadah online selanjutnya. Dan kepada setiap kita yang memerlukan pelayanan secara pribadi, dapat menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, bahkan di warta digital yang akan dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan pujian karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak terhilang. Sungguh besar nilainya bagi kami yang ku miliki, dan ku hargai Yesus, Yesus Engkau.
memberkati